Assalamualaikum. Bentar, kok ini ada masalah. Sebentar. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bu. Halo. Bagus, Bu. Bagus. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada narsum kita Bapak Heri Setiawan yang sudah join di Zoom kita, dan juga Pak Dwi dan teman-teman sahabat Karom kita. Sekarang kita Zoom meeting ya, Zoom meeting di sebentar saya Zoom meeting di Karom kita yang ke-21. Ke-21 apa? 22, Bu. Ya. Ke-22. Maaf. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, Bapak Ibu peserta Karom pada malam hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan untuk acara kita pada malam hari ini nanti akan dimulai dengan tadarus bersama surat Al-Imran ayat 101 ini. 101 nanti akan dibimbing oleh sahabat kita Ustadz Dahlan. Beliau merupakan Ketua DPC Partai Umat Depok dan juga caleg DPRD Partai Umat Dapil 4 Sleman. Untuk tidak membuang waktu, kita persilahkan kepada Ustadz kita Dahlan untuk membimbing kita dan kita bersama-sama tadarus bersama. Baik, kami persilahkan Pak Dahlan. Baik, terima kasih Bu Arnabun selaku moderator pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya Kang Dwi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Pak Heri Setiawan. Yang saya hormati Bapak Ibu sahabat-sahabati Jamaah Zumiyah pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali tadarus kita surat Ali Imran ayat 101. Kita awali dengan ta'awud. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الناس فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم
لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Sadaqallahul azim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dahlan yang sudah membimbing kita membaca tadarus mulai Al-Imran ayat 101 sampai 117. Sungguh besar Allah dengan segala firman-Nya,
Semoga kita semua mendapat keberkahan dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, acara kita selanjutnya, karena kita ini diskusi tentang teologi lingkungan sampah, masalah dan solusi, ada baiknya ini akan dihantarkan oleh Ketua DPW Partai Umat DIY, Bapak Dwi Kuswantoro, Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi. Baik, kami persilahkan Ya, kepada Bapak Dwi. terima kasih Bu Gun. Mohon maaf supaya tes suara saya apakah didengar dengan baik? Cukup baik, cukup baik. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du, yang kami hormati Ustadz Gofar Ismail dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Pak Heri Setiawan selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan juga anggota di Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah, ini saya sengaja pakai background-nya ini kopi nih, karena kita akan mendiskusikan tentang teologi lingkungan lah kira-kira gitu. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua, wabil khusus ke Ustadz Heri dan Ustadz Gofar yang telah bisa bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, dan sahabat-sahabat umat yang hadir dari wilayah, alhamdulillah kita sudah ada 18 orang, muka-muka nanti bertambah. Biasanya ya jam 8 itu karena kita baru ngaji, nanti secara bertahap muka-muka akan bertambah. Tema hari ini saya kira sangat menarik yang dirancang teman-teman terkait dengan teologi lingkungan, dan kita tahu kalau kita bicara spesifik DIY, Kota Jogja, hari ini kita bicara tentang sampah tidak pernah selesai-selesai. Ya kan? Sampah sepertinya masih menjadi persoalan. Saya kemarin pagi saya habis sholat subuh, kemudian jalan ada takziah sebentar, setelah itu pas di depan rumah kebetulan pas yang ngambil sampah itu di rumah gitu. Saya tanya, Kang, ini sampah gimana? Wah, sekarang 3 hari sekali, Pak. Artinya boleh masuk ke tempat pembuangan sementara ya, TPS itu hanya tiga hari sekali. Artinya persoalan sampah ini kelihatannya akan terus menjadi isu, dan saya kira kalau kita bicara isu perkotaan ya sampah air ini kelihatannya menjadi masalah yang serius. Alhamdulillah kita bisa mengkaji ini, dan tentu kita berharap kajian ini tentu bukan hanya sekedar kajian yang kita akan diskusikan dalam forum Zoom, tapi semoga nanti bisa kita praktekkan. Dan insya Allah Pak Heri kita sudah belum launching sih, tapi pemanasan kita membuat namanya Gerakan Jogja Obah. Kami mencoba di musola samping rumah itu. Jadi di musola samping rumah, kebetulan di rumah itu ada musola ya wakaf keluarga gitu. Jadi tidak jauh, hanya sekitar kalau jalan ya 10 langkah gitu. Kemudian masih ada space kosong sekitar 1 meter di bawah tritisan ya kalau orang Jawa bilang. Di bawah atap itu kita manfaatkan air wudhu gitu. Nah, ternyata air wudhu ini luar biasa, per orang itu 4,22 liter sekali wudhu. Berarti kalau kita wudhu selama 5 kali, kita akan menghabiskan 22 sekian liter kalau 5 kali wudhu. Dan air wudhu ini dalam tanda kutip terbuang sia-sia karena kemudian tidak termanfaatkan secara baik gitu. Dia langsung ke pembuangan akhir. Nah, kebetulan kami di musola kami tarik menjadi satu lubang sendiri, kita buat dan kita pelihara ikan. Ternyata ikannya bagus sekali. Saya kemarin sama teman itu, wah apik ternyata ikannya bagus. Nah, moga-moga ini juga bisa jadi satu jalan kita
Karena isu lingkungan ini saya kira akan menjadi isu yang sangat krusial hari ini, apalagi El Nino sekarang di depan, bukan di depan mata, sudah terjadi, dan diperkirakan bahkan Indonesia akan kekurangan beras secara nasional karena Kerawang hari ini sudah dipastikan tidak akan panen di bulan musim panen besok. Jadi beras sekarang kalau sekarang sudah 14.000 bahkan 15.000 ya jangan jangan heran gitu. Artinya ini masalah lingkungan kelihatan menjadi masalah serius. Dan saya kira kita sebagai seorang Muslim perlu ya mengkaji ini, dan alhamdulillah ini Ustadz Ghaffar dari Majelis Tarjih nanti bisa memaparkan bagaimana tentang teologi tentang lingkungan ini secara kaidah kita sebagai seorang Muslim. Dan Pak Heri ini terima kasih sekali, saya kontaknya lewat Pak Gatot karena Pak Gatot itu kawan saya Pak. Dulu sering saya tandem sama beliau di banyak kegiatan pemberdayaan. Kebetulan kami di 3 periode saya di Ketua Majelis di tingkat wilayah Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan. Pak Gatot sering kolaborasi dengan LP3 UMY, jadi kita sering diskus tentang pemberdayaan. Dan kebetulan beliau tidak bisa, dan Pak Heri ya malah dekat kebetulan Pak Heri di kota, dan saya kira akan menjadi bisa jadi partner kita untuk nanti mengaktualisasi dari diskusi kita. Kita berharap memang kalau kita bicara konteks isu lingkungan bukan hanya sekedar kajian gitu. Kalau dalam banyak perspektif memang kita lebih banyak kajian. Harapan kami kita di forum Karom ini bisa memantik diskusi awal, dan insya Allah akan bisa memantik diskusi lanjutan, bahkan ada rencana aksinya, renaksinya harus ada. Rencana aksinya nanti ke depan kita akan melakukan apa. Saya kira menjadi satu kewajiban ya. Di satu hadis saya pernah baca itu, kata Kanjeng Nabi, kata Rasulullah itu, kalau kita memegang biji gitu, sedangkan besok tahu kiamat pun dianjurkan untuk ditanam. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat substansial ya tentang lingkungan ini ya. Dan Islam sangat memperhatikan ini. Terima kasih Pak Heri, Ustadz Ghaffar yang telah membersamai forum Karom kita yang ke-22. Jadi ini Karom ini alhamdulillah sudah terdedikasikan selama 22 minggu. Berarti berapa bulan itu ya kira-kira? Alhamdulillah, insya Allah ini akan menjadi forum ngaji kita di Partai Umat. Kita berharap bukan hanya dari kader Partai Umat, tapi dari siapapun yang kita punya satu pemikiran yang sama untuk memajukan bangsa, memajukan daerah kita, DIY, bisa berkolaborasi melalui kajian-kajian pada ini. Kami ucapkan terima kasih Ustadz Heri, Ustadz Ghaffar yang telah membersamai. Saya kira kami sangat terhormat. Dan juga sahabat-sahabat kami, pun Kang Dahlan ini yang selalu memimpin korik kita. Alhamdulillah tadi sudah di Al-Baqarah, Al-Imran ya. Ya moga-moga nanti kampanye pemilu bisa khatam. Kalau perlu ya ada khataman khusus kan. Kelihatannya tadi buat khataman yang menarik juga. Terima kasih, insya Allah kajian ini akan sangat berharga untuk sebagai fondasi kita memikirkan tentang isu lingkungan, terutama khususnya sampah dan juga air ya, yang sekarang memang, dan saya kira itu isu yang sangat kompleks, dan insya Allah akan kita bisa sharing bersama-sama. Dan karena ini juga teman-teman tidak hanya dari Jogja yang hadir, ada dari Morotai. Saya kira ini isu tentang perkotaan ini saya kira semua akan mengalami lah ya, sampah, air ini saya kira akan jadi isu yang sangat krusial biarpun kita ini negeri agraris, negeri yang rumah limpah, tapi ternyata air juga masalah serius, apalagi pembangunan hotel, gedung dan sebagainya sangat luar biasa. Sumber-sumber air dalam kita semakin minimal, semakin menipis. Tentu ini akan jadi persoalan. Kita lihat di perkotaan saya kira sudah menjadi masalah serius. Terima kasih, dan kembalikan Bu Arnabun dan bisa nanti menjadi forum belajar bersama kita. Terima kasih Ustadz Ghaffar, Ustadz Heri.
Turun sangat ini atas kehadirannya dan di antara kesibukan Ustadz semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi yang sudah menghantarkan diskusi kita tentang teologi lingkungan sampah. Mudah-mudahan ini membuat pemantik bagi narsum kita Pak Heri Setiawan dan Pak Gopar. Baik, acara kita selanjutnya pemaparan dari narsum kita yang terhormat Bapak Heri Setiawan, Sarjana Sains dan Master Sains. Beliau Ketua Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota dan juga Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah ya Pak ya. Anggota Bu, saya Bu. Anggota Di PP ya. anggota Bu. Oh, anggota di PP Muhammadiyah. Saya Aisyah Pak, Ya, Aisyah wilayah. gitu. Ini tema kita baik, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memaparkan. Kami langsung juga kepada Bapak Haji Gopar Ismail, Master Agama. Beliau adalah anggota divisi kaderisasi Majelis Tarjih dan Tasdid di PP Muhammadiyah. Baik, untuk tidak membuang waktu, masalah di Jogja ini cukup krusial ya Pak ya. Kedua narasumber kita sampai-sampai kemarin ada video bagaimana membuang sampah itu lempar-lempar ke truk gitu ya. Sepertinya kita itu masalah sampah itu hanya ngumpulkan, angkut, buang gitu. Jadi tidak ada solusi bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi mengenai air. Air juga kan, air limbah juga itu sampah sebetulnya ya. Tapi mudah-mudahan kita mendapat pemaparan yang lebih baik tentang bagaimana solusi pengelolaan sampah itu bisa lebih bermanfaat dan mengurangi apa yang menjadi masalah lingkungan kita. Baik, untuk pertama kami persilakan kepada Bapak Heri Setiawan untuk menyampaikan pemaparannya. Kurang lebih 20 menit ya Pak ya, nanti kita ada tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua yang ikut pengajian Karom ini untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga ada manfaatnya di dalam kajian ini untuk lingkungan kita bersama. Monggo Bapak Heri Setiawan. Izin share screen Bu. Silakan. Pak Dwi, siapa ini adminnya? Oke. Oh, sudah di kan. Sudah tampak Bu, Bapak Ibu? Sudah bagus. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara belajar bersama kaitannya dengan lingkungan. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba sharing Bu. Ya, silahkan. Kaitannya dengan sampah. Kami mengambil judul menumbuhkan progresivitas memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Kita tahu bahwa sampah baik organik maupun anorganik ini di Jogja ini lagi booming Bu, lagi ngetren ya Bu. Sampai-sampai Jogja itu dikatakan darurat sampah. Nah, jadi semakin hari semakin banyak sampah itu tidak terbuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, itu jadi masalah. Makanya pada kesempatan ini
kami monggo belajar bersama untuk mengelola sampah yang ada pada sumbernya. Biasanya di dalam sampah di sumbernya itu ada 3. Yang pertama itu B3. Ya, B3 itu kalau kita tidak bisa mengelola. Kemudian yang paling banyak itu di sumbernya itu adalah sampah anorganik dan organik. Jadi kami nanti akan fokusnya pada khususnya sampah organik. Jadi yang jadi masalah di kota itu sebenarnya adalah sampah organik karena banyak sekali yang tidak diolah. Kalau yang sampah anorganik itu bisa lewat bank sampah kemudian dijual, kemudian bisa lewat toko sampah. Itu salah satu sudah berkurang. Tapi yang jadi masalah di Jogja itu sebenarnya adalah sampah organik. Kemudian kalau kita lihat perilaku lingkungan itu ternyata paling tinggi ketidakpedulian itu pada pengelolaan sampah. Itu kurang lebih 0,72. Ini indeks perilaku ketidakpedulian. Kemudian juga transportasi, kemudian pengelolaan energi, kemudian penghematan air. Ya, termasuk air ini juga cukup tinggi, 0,44. Ya, jadi di Majelis Lingkungan Hidup kami juga mempunyai program yang kaitannya dengan air, yaitu namanya Eko Masjid, Pak Dwi. Jadi Eko Masjid itu juga kebijakan bagaimana menghemat energi, terutama listrik, kemudian air, kemudian bagaimana melengkapi tapak-tapak yang tidak hijau, kemudian kita buat hijau, kemudian kita juga punya program di Eko Masjid itu juga pengelolaan sampah, baik organik maupun anorganik. Kemudian juga kita punya program yang namanya ALIM, Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah. Kemudian ini permasalahan sampah. Ya. Yang pertama bahwa sampah itu dipandang masyarakat sebagai barang sisa, tidak berguna. Ini yang banyak sekali kita jumpai di mana-mana di jalan itu sekarang orang membuang sampah sembarangan. Kalau kita lihat di yang sering itu di Jalan Ahmad Dahlan itu sering di situ bertumpuk-tumpuk sampah. Bahkan sampai kemarin ada yang ditangkap oleh Satpol PP, kemudian disidang, kemudian didenda, bahkan sampai 50 juta. Ini adalah bagian dari punishment untuk masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi memang ada 2 kalau mau sampah ini tetap bisa diolah, yaitu harus ada reward dan ada punishment. Kebetulan ini pemerintah kota sudah menerapkan yang namanya punishment kaitannya dengan Perda nomor 10 tahun 2012. Sebenarnya Perda ini sudah diubah menjadi Perda 1 tahun 2022, di mana setiap warga itu wajib untuk mengelola sampah. Ini sudah disosialisasikan pada awal Januari 2023. Tapi sampai saat ini masyarakat tetap membuat sampah, tidak mengelola, hanya sedikit sekali yang mengelola. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah itu masih bertumpu pada pendekatan akhir. Kumpul, tampung, kemudian angkut, buang ke TPA. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, maka untuk itu perlulah kita merubah paradigma sampah menjadi dipilah, ditampung, dimanfaatkan, kemudian hanya residu yang bisa dibuang. Ini nanti kaitannya dengan lahan. Nah, jadi masalah di TPA Piungan sekarang ditutup, perpanjangan ditutup. Nah, ini jadi masalah. Ini nanti tidak hanya masalah krisis lahan saja, tapi juga akan menyebabkan krisis anggaran. Sampai saat ini pemerintah kota juga belum menemukan lahan tempat untuk pengganti dari TPA Piungan. Sebenarnya TPA Piungan itu ada 2 zona yang A dan zona B. Kalau yang zona A memang sudah penuh. Kemudian di zona B itu sebenarnya nanti diperkirakan akhir tahun 2023 itu baru bisa penuh. Tapi ternyata masyarakat tidak mengelola sampah yang dari sumbernya. Jadi keinginan pemerintah kota itu yang dibuat di depo-depo pembuangan sampah itu yang keinginannya yang residu. Tapi sampai saat ini masyarakat juga perilakunya tidak
hanya sebagian kecil yang mengelola sampah pada sumbernya. Itulah yang menjadi permasalahan sehingga menjadi krisis lahan sampai saat ini. Makanya ada di TPA Piungan itu ada jadwal tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Arnabun tadi, ada 3 hari buka kemudian tutup. Itu salah satu upaya untuk mengurangi banyaknya sampah yang dibuang ke TPA Piungan. Kemudian volume sampah itu semakin hari semakin bertambah. Nanti dampaknya pada efek rumah kaca, kemudian pemanasan global. Ini kaitannya dengan perubahan iklim. Kita tahu bahwa sekarang itu di Indonesia sudah terjadi penambahan suhu itu 1,5. Kemarin kami ikut di Rakernas di Jakarta itu sudah terjadi penambahan 1,5 derajat. Jadi yang kita rasakan panas sekali. Apalagi nanti sampai bulan Oktober diperkirakan tidak ada hujan karena pengaruh atau terjadinya dampak dari El Nino. Jadi nanti Oktober itu belum ada hujan. Nah ini maka dari itu monggo Bapak Ibu yang mempunyai sampah yang ada di rumah, terutama ibu-ibu itu, kalau bisa sampah dipilah kemudian dikelola, terutama sampah yang organik. Kemudian yang jadi masalah lagi, pengolahan sampah belum optimal. Ya, jadi belum semua masyarakat sadar untuk mengelola sampah, khususnya sampah yang organik. Ini yang jadi masalah Kota Jogja sebenarnya kan masalah sampah organik. Kalau anorganik itu bisa lewat bank sampah, sutako sampah, itu langsung bisa mengurangi sampah. Kemudian juga adanya paradigma pengelolaan sampah itu belum memandang bahwa sampah itu sebagai nilai ekonomi, sumber nilai ekonomi. Hanya sebagian saja. Nah ini kalau ibu-ibu bisa mengelola sampah ini menjadi barang nilai ekonomi, ini juga akan menambah income, juga bisa mengurangi banyaknya sampah. Ini adalah beberapa masalah yang ada pada sampah. Kemudian kalau kita lihat ini adalah Suaranya putus, Bapak. halo? Baik. Sudah baik lagi, Pak. Ini efek rumah kaca yang tadi terjadi penumpukan sampah. Kemudian juga terjadinya penipisan lapisan ozon. Kita di bumi ini dilindungi yang namanya lapisan ozon supaya sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak begitu terasa panas. Tapi yang kita rasakan saat ini adalah kita panas sekali. Ya, itu adalah salah satu terjadinya kenaikan suhu tadi, kemudian lapisan ozon itu makin menipis karena adanya banyak sampah yang naik ke atas, terutama pada gas metan, kemudian juga tidak hanya sampah tapi juga oleh gas-gas dari pabrik, kemudian kendaraan. Itu yang menyebabkan lapisan ozon kita menjadi tipis. Nah, kemudian juga dampaknya menyebabkan kerusakan, terutama pada kulit, mata, kemudian juga pada biota yang lain, bahkan juga penurunan imun. Penurunan imun bahkan juga berdampak juga pada tumbuhan. Inilah akibat adanya beberapa, salah satunya adalah sampah yang penumpuk-numpuk. Nah, kemudian kita perlu melakukan pengelolaan sampah. Nah, kita tahu bahwa di Jogja itu luasnya kecil, 32,5 km persegi. Dengan jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Kalau yang di Dukcapil itu kurang lebih ada 414.000 yang tercatat. Belum yang pendatang, yang kos. Itu adalah lama-kelamaan akan menekan yang namanya lingkungan, kebutuhan air, kemudian udara, kemudian tanah. Kemudian juga yang terpenting di sini akan menimbulkan namanya permasalahan sampah, terutama pada organik dan anorganik. Nah, sampah ini sebenarnya berkaitan dengan gaya hidup juga. Nah, kemudian untuk itu perlunya kita melakukan pengelolaan sampah. Yang ini yang sotako sampah, bank sampah ini khusus yang anorganik.
Kebetulan kami tadi baru pelatihan di kebun dakwah itu pelatihan pengelolaan sampah khusus organik. Jadi nanti ada beberapa konsep yang kami pakai untuk mengurangi sampah yang namanya sampah organik. Apabila tidak dikelola dengan yang dari asal sumbernya, maka ini akan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu pasti akan bumi itu pasti akan rusak. Nah, diibaratkan seperti bom waktu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa masyarakat itu masih belum ramah lingkungan, masih banyak yang membakar sampah. Ini salah satu menimbulkan dampak perubahan iklim, terutama pada asap. Kemudian juga membuang sampah masih campur. Nah, ini ada yang bisa diurai, ada juga yang tidak bisa diurai. Sehingga ini akan mengganggu lingkungan, terutama pada tanah. Nah, kemudian kalau kita tidak mengelola sampah dari awal sumbernya atau rumah tangga, ini sewaktu-waktu akan menjadi bom waktu yang waktu-waktu akan rusak bumi kita. Ibaratnya seperti ini. Bumi itu dulu memang bersih, tapi karena adanya kegiatan manusia yang mengeksploitasi, kemudian adanya penebangan pohon, kemudian terjadinya perubahan iklim, panas, kemudian penambangan. Ini akibatnya bumi itu makin lama makin tidak seperti semula, rusak seperti ini. Nanti digambarkan seperti ini. Nah, ini nanti sewaktu-waktu tidak kita jaga bumi kita, salah satunya dengan mengelola sampah, ini akan menjadi bom waktu. Waktu bumi itu akan rusak, akan meledak seperti ini. Nah, ini diibaratkan menjadi bom waktu. Seperti di Hiroshima itu, Bu. Nah, kemudian untuk landasan regulasi itu sebenarnya sudah ada regulasinya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Sampah itu wajib dikelola. Larangannya membuang dan membakar, itu ada larangan. Tapi sampai saat ini tidak ada yang namanya punishment bagi orang yang membuang, membakar. Nah, itu adalah bagian yang memang di kehidupan masyarakat memang itu sering terjadi. Ya. Memang tidak ada punishment. Tapi sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, pemerintah mulai melakukan yang namanya punishment. Kalau membuang sampah, ketangkap Satpol PP, pada saat membuang sampah deponya tidak dibuka, kemudian membuang sampah biasanya malam hari, itu tertangkap, dia akan disidang, kemudian didenda, bahkan bisa masuk kurungan 3 minggu atau 3 bulan, atau denda 50 juta. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana merubah mindset perilaku dari membuang kemudian dikelola. Nah, jadi mindset lama yang membuang, membakar itu memanfaatkan. Ini memang perlu kesadaran yang tinggi, semangat yang tinggi untuk merubah mindset perilaku. Sebenarnya intinya itu adalah pada perilaku manusia. Nah, kalau kita sudah bisa merubah mindset, ini ke depan sampah itu bisa ditanggulangi. Jadi perilaku itu penting sekali. Kemudian kita sebagai insan di bumi, kita harus banyak melakukan perbaikan. Nah, saatnya kita melakukan perbaikan. Ya, mulainya dari mana? Ya, mulainya dari diri sendiri. Dari yang paling mudah bagi kita. Ini juga kita meniat ada nilai ibadah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ke depan Jogja itu tidak ada namanya darurat sampah. Kalau semua, terutama pada warga Muhammadiyah, itu bisa melakukan pengolahan sampah dari sumbernya, insya Allah Jogja itu tidak ada namanya darurat sampah. Kemudian yang kaitannya dengan karakter itu harus kita bangun. Ya. Yang pertama kita bangun aspek motivasi, semangat. Nah, semangat, motivasi. Kemudian juga kita bangun aspek edukasi, kognitif. Bagaimana kalau kita mengolah sampah, apa keuntungannya dan kerugiannya. Kemudian yang terpenting, kalau sudah terbangun aspek nilai motivasi, kemudian nilai kognitif atau edukasi,
baru ini adalah pada aspek praksisnya atau action, keterampilannya, implementasi. Nah, semua ini memang perlu proses. Ya. Kebetulan kami juga membimbing generasi muda, generasi Z, terutama pada gerakan IMM. Gerakan IMM untuk mencintai, melestarikan lingkungan, baik sekecil apapun. Kebetulan kami di Kebun Dakwah juga ada kegiatan berbagai macam. Kemarin kita ada lomba orasi kaitannya lingkungan, kemudian ada lomba karya ilmiah, kemudian ada lomba debat temanya sampah. Itu sudah kami lakukan dengan beberapa kalangan dari generasi muda, terutama generasi Z. Kemudian yang terpenting juga kita ada konsep 3N. Niteni. Niteni itu kalau bahasa Jawanya ngamati. Kemudian meniru. Meniru bagaimana yang baik untuk mengelola sampah. Kemudian kalau ada nambahi inovasi. Kebetulan kami di Majelis Lingkungan Hidup ke depan kita akan membuat namanya AUM. Amal Usaha Muhammadiyah Pengelolaan Sampah. Nanti untuk tempatnya di Kebun Dakwah. Nah, kemudian pilah sampah. Nah, pilah sampah mana yang bisa dijual, mana bisa diolah, mana yang bisa dibuang. Kalau yang dibuang itu jelas untuk sampah yang B3. Biasanya pemerintah kota itu sudah menyediakan namanya drop box khusus yang B3. Tapi kalau yang sampah laku dijual itu biasanya sampah anorganik. Kalau yang diolah itu biasanya sampah organik. Nah, untuk malam hari ini saya fokus ke sampah organik. Kemudian kalau ini sampah bisa dijual, disodakokan. Kemudian ini alur sodako sampah. Kebetulan Muhammadiyah itu punya program unggulan yang namanya Gerakan Sodako Sampah yang sudah di-launching tahun 2010. Dan alhamdulillah ini diteruskan juga oleh Pak Ananto sampai dia dipercaya KLHK untuk ke Swiss kemarin ya tahun 2019. Dan ini sudah banyak sekarang di PWM terutama kita sudah juga ada program kaitannya dengan sodako sampah berbasis sekolah pesantren yang nanti kalau sudah semua majelis baik di Dasmen Lingkungan Hidup semua oke, nanti kita di majelis PWM MLH PWM akan juga melonceng sodako sampah berbasis sekolah pesantren. Pak Dwi, kebetulan saya juga masuk di PWM Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup, Pak Dwi. Jadi saya juga di PWM PDM juga PP, Pak Dwi. Alhamdulillah. Kalau saya sudah enggak, Pak. Jadi linear, Pak. Ini linear, Pak. Sudah lengkap, Pak, ini, Pak. Iya. Nah, kemudian ini khusus pengelolaan sampah yang berbasis rumah tangga. Ini yang jadi masalah. Kebetulan kami sudah melakukan action, praksis, ya, tidak hanya teori. Kami juga yang khusus untuk organik ini dengan komposter. Kebetulan yang saya tampilkan ini komposter yang tunggal, tapi yang kami pakai ke depan itu komposter tumpuk nanti. Kemudian ekoenzim. Kemudian yang barusan tadi pelatihan dengan Ibu-Ibu Aisyah itu losida, lodong sisa dapur. Ini mengurangi sampah khususnya organik yang ada di dapur. Jadi ibu-ibu kalau sudah punya ini tidak usah membuat sampah. Nanti tinggal sampah anorganiknya bisa disodakokan atau bisa dijual ke bank sampah. Kemudian ada biopori jumbo. Nah, biopori jumbo itu nanti biopori yang ditanam. Jadi ditanam nanti ada alat, kemudian biasanya besar, kemudian nanti sampah yang ada di situ bisa dipanen. Jadi tidak masuk ke tanah, tapi masuk ada bak yang ditanam di tanah. Kemudian biokonversi. Ini nanti yang akan kami lakukan minggu depan tanggal 17. Biokonversi ini adalah sampah yang sudah setengah kompos kita biokonversikan dengan makhluk hidup, terutama cacing. Nah, nanti cacing yang akan memfermentasi menjadi kompos.
Nah, ini nanti kita kerjasama dengan ibu-ibu yang dari Asia. Ini nanti minggu depan, minggu tanggal 17 kita mau pelatihan biopori jumbo dan biokonversi. Ada juga pakai margot, tapi saya tidak pakai itu. Saya pakai yang khusus untuk biokonversi ini adalah dari cacing. Nanti cacingnya sudah bisa mefermentasi, cacingnya menjadi besar, cacing itu bisa laku. Kemudian ini komposter yang satu tingkat, Bu. Kami ke depan kami sudah pakai yang bertingkat, Bu, 2, Bu. Ini salah satu juga upaya untuk mengurangi sampah khususnya organik yang ada di rumah tangga skala besar. Kalau yang Losida tadi skalanya kecil. Jadi setiap masuk itu kurang lebih 2 kilo. Kalau ini bisa 25 kilo. Jadi Ibu ke depan tidak usah membuang sampah organik, tapi dikelola lewat komposter ini, kemudian bisa lewat Losida. Losida nanti biasanya ditanam di tanah, kemudian nanti dimasukkan di situ. Kalau skala kecil bisa lewat tanah di pot. Nah, ini komposter. Kemudian ini yang satu tumpuk. Kalau yang satu tumpuk tidak perlu pakai ini, Bu, kita, Bu. Yang 2 tumpuk, maaf. Ini yang sudah dulu saya lakukan pakai 1 tumpuk. Tapi sekarang kita sudah, karena sampah kuantitasnya tambah, kita pakai yang 2 tumpuk. Nah, kemudian ini yang bisa dimanfaatkan ekoenzim. Nah, ekoenzim itu sisa dari sampah buah. Kalau Ibu punya sisa sampah buah, misalnya buah jeruk, buah pisang, buah nanas, kulitnya itu, Bu, itu bisa dipakai ekoenzim. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi khususnya sampah organik. Ini bisa untuk, kalau sudah jadi ekoenzim kurang lebih 3 minggu, bisa untuk membersihkan kloset WC, kemudian lantai kamar mandi. Nah, ini kemudian rumusnya kalau membuat ekoenzim seperti ini. Ya, jadi perbandingannya 1:3:10. 1 itu untuk molase, kemudian 3 untuk sampah, 10 untuk air. Nah, ini nanti dicampur, kemudian didiamkan selama 3 bulan. Itu jadi. Nah, kemudian ini yang sudah ibu-ibu lakukan, ini biasanya saya bergerak ke ibu-ibu yang lebih tekun, lebih rajin. Ini Losida. Losida itu juga kami memanfaatkan barang bekas dari botol mineral 1,5. Kemudian nanti ditanam di tanah, terutama di pot, kemudian di bawah itu kita lubangi. Mengapa harus dicat? Dicat itu supaya nanti kalau kena sinar tidak terjadi jamur. Kalau tidak dicat tidak masalah. Nanti putih, kemudian nanti kalau kena sinar itu akan menyebabkan jamur, ada jamur. Mengapa satu sisi dicat itu, satu untuk mengurangi jamur, kemudian yang kedua untuk estetika, keindahan. Nanti kalau sudah dipasang di dekat pot, itu nanti kelihatannya bukan tempat sampah, Bu, seperti hiasan. Tapi nanti di atas botol itu kita buka, nanti sampah dimasukkan di situ. Kemudian kita kasih biostarter yang namanya leri. Cukup leri, Bu. Kosnya murah. Leri. Itu nanti kalau sudah terjadi fermentasi, sampah yang cair itu akan masuk ke tanah, akan menggemburkan tanah, kemudian tumbuhan itu akan subur. Kita tidak perlu menyiram. Karena sudah ada dari sampah yang dari Losida yang keluar di cairan sampah tadi. Nah, kemudian untuk perubahan kita juga butuh yang namanya contoh dari seorang pemimpin, Ingarso Sung Tulodo. Nah, kemudian juga untuk menjadi ingin berubah, kita juga butuh yang namanya semangat, spirit untuk pantang menyerah. Kemudian juga kita sabar. Ya. Ini yang sulit itu yang ini, Bu, sabar. Kita juga mampu melakukan 7K. Yang pertama komunikasi.
Nah, saya dengan Pak Dwi ini sudah melakukan komunikasi ya Pak Dwi. Komunikasi sudah. Kemudian nanti dilanjutkan lagi Pak koordinasi. Nah, kemudian kerjasama Pak bareng-bareng kaitannya dengan lingkungan. Kemudian komitmen. Komitmen di sini Pak Dwi juga punya visi misi kaitan dengan lingkungan ya Pak Dwi. Apalagi caleg-calegnya kalau bisa calegnya punya program lingkungan Pak. Insya Allah nanti jadi Pak. Insya Allah. Siap. Kita Karena selama ini caleg-caleg yang ada saya belum mendengar yang berpihak pada lingkungan. Tadi sudah disampaikan Pak Haidar. Kalau bisa ya caleg maupun capresnya itu berpihak pada lingkungan. Komitmen. Komitmen itu visi misi. Kemudian konsisten. Tetap ya spontan konsisten, tidak berubah-ubah. Kemudian kontribusi. Kontribusi di sini maksudnya ke depan itu kita mengelola sampah itu ada nilai ekonomi, ada kontribusi hasil. Muhammadiyah sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana kontribusi dengan pengelolaan sampah dengan amal usaha Muhammadiyah pengelolaan sampah. Jadi ada kontribusinya ke depan. Karena kita punya banyak Pak Heri, waktunya sudah. Bu. Ini selesai nih. Dipercepat. Ya, ini goalnya ini seperti ini. Kita sudah punya pengetahuan, punya regulasi, sudah punya kepemimpinan, contoh pemimpin yang baik. Nah, goalnya adalah perubahan, ya. Perubahannya apa? Sehat, ekonomi meningkat, lingkungan bersih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Arabun. Di dalam moto Muhammadiyah punya namanya sejuk bumiku, nyaman hidupku, aman dan tentram masa depan anak cucuku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Sangat praktis dan juga maksud saya mudah kita tiru sebagai masyarakat Jogja. Gini Pak, kalau bisa ada TOT untuk ibu-ibu PKK gitu Pak, ibu-ibu Aisyah, PCA, jadi itu ilmunya tidak pada di kota saja, tapi se-DIY gitu ya Pak ya. Ibu kalau mau ikut besok tanggal 18 Bu. Ya, nanti saya minta kita di kebun dakwah Bu. Kita mau pelatihan Bu. Baik, kontak teleponnya ya Pak ya. Jadi saya tidak merangkum, hanya saja bagaimana merubah mindset masyarakat Jogja, membuang sampah itu tidak sekadar membuang, tapi bagaimana sampah itu bisa bermanfaat ya. Dan yang kedua, bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri, bagaimana kadang-kadang gini Pak Heri, ibu-ibu di PKK kami sudah memisahkan sampah-sampah, tapi kalau pada saat membuang sampah ke yang mengambil sampah itu digabung lagi gitu loh Pak. Jadi memang belum ada tindakan terpadu gitu ya Pak ya. Dalam mengelola sampah ini. Jadi informasinya masih di ibu-ibu, tapi yang mengambil sampah masih menggabungkan sampah itu menjadi ya jadi satu lagi gitu ya Pak ya. Diolah saja Bu sampahnya nanti Bu. Ya. Saya organik dengan ilmu dijual aja, dimasukkan bank sampah. Ya. Dengan ilmu ini sangat, kan kalau kemarin-kemarin agak ribet gitu ya Pak ya, tapi ini sangat praktis banget bagaimana kita juga membangun karakter kita, memotivasi, edukasi, lantas implementasinya luar biasa gitu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu semua siapkan pertanyaan dan kita lanjutkan pada narsum kita yang kedua, Bapak Bapak Haji Gofar Ismail, Master Agama. Kok putus ya? Halo? Kok putus ya? Bagus. Maaf, punya saya putus laptopnya, tapi di HP tetap jalan. Kami persilahkan Bapak Gofar Ismail, Master Agama. Beliau adalah anggota Divisi Kaderisasi Majelis Tarjih dan Majelis Tasdid PP Muhammadiyah. Silahkan Bapak memaparkan pengetahuannya tentang teologi lingkungan kita, Pak. Monggo kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Izin dulu ya, bentar. Masuk belum Pak ya? Belum ya? Belum Pak, belum. Screen-nya belum. Luar biasa Muhammadiyah ini di dalam mengelola sampah. Bukan yang ini, sebentar. Yang nggak apa-apa, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, ada Pak Dwi Kuswantoro, Kuswantoro. kemudian Pak Heri Setiawan yang masih tetap di PDM, PWM, PP jadi satu. Ya. Alhamdulillah, dan Bapak Ibu sekalian anggota Partai Umat. Kalau umat itu semuanya itu partai umat. Umat itu kan umat Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Secara praktis tadi itu sudah disampaikan Pak Heri dan sudah cukup detail. Hanya beberapa poin-poin nanti saya dalam pedoman praksisnya. Saya mengambil tema, kalau yang sampahnya kan sudah Pak Heri, tapi saya teologi lingkungannya saja sebagai landasan praksis dalam pembangunan atau dalam pengembangan umat. Saya mulai dari pengertian, kelihatan ya materinya ya. Kelihatan Pak. Jadi teologi lingkungan itu bidang dalam teologi yang mengeksplorasi hubungan antara keyakinan agama dan isu-isu lingkungan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana ajaran agama dapat digunakan untuk merumuskan tanggapan terhadap masalah-masalah lingkungan. Seperti perubahan iklim, keberlanjutan, kebijakan lingkungan, pelestarian alam, termasuk soalan sampah, termasuk lingkungan ini. Teologi lingkungan mencoba untuk mengintegrasikan nilai agama dengan perhatian terhadap perlindungan lingkungan alam. Sebenarnya itu masuk teologi itu ya, teo ketuhanan itu agama apa saja ada. Tapi di sini saya mengambil dari Islam, terutama yang sudah pernah kita munaskan ya, munas tarjih tentang lingkungan ini, meskipun masih terus berlanjut berseri. Teologi lingkungan ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan dulu sebelum kita membahasnya, dan sepertinya nggak butuh panjang lebar kalau poin praksisnya nanti karena sudah disampaikan Pak Heri. Saya masuk kepada bagaimana kita mengambil atau memaknai seluruh aktivitas kita ini sebagai sebuah tuntutan agama atau ibadah kepada Allah. Itu paling penting, sehingga semuanya nilainya ibadah. Yang pertama adalah kita akan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Ini pendekatan Al-Jabiri, Abid Al-Jabiri yang diambil oleh tarjih oleh Muhammadiyah. Bayani itu berdasarkan pada teks, burhani itu pada ilmu pengetahuan yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, organik, anorganik oleh Pak Heri. Lalu irfani itu adalah sebuah keperpihakan ya, kepada kebajikan. Irfani ini, ihsan. Ya. Lalu dalam rangka itu maka pendekatan ini tidak bisa kalau tidak menggunakan metode istiqro al-maknawi atau induktif integralistik. Meskipun kasus sampah ini itu baru mencuat karena ada ledakan penduduk yang begitu hebat, ya, ledakan penduduk yang begitu besar ditambah dengan industrialisasi, maka sampah itu menjadi persoalan. Sebelumnya itu orang buang sampah dimanapun karena nggak banyak penduduknya kan nyaman-nyaman saja. Dan nggak ada sampah yang anorganik yang membuat tidak terurai itu. Kalau yang organik yang terurai nggak ada masalah. Itu dari dulu yang namanya habis dimakan, apalagi makanan dulu kan makanan yang sifatnya dari alam ya,
dibuang juga kembali ke alam, nggak ada persoalan kalau itu. Dan sekarang ketika terjadi ledakan penduduk, ditambah dengan industrialisasi, dengan berbagai macam hasil-hasil yang sekarang orang itu menggunakan apapun itu dengan semacam plastik dan lain-lainnya, yang itu tidak terurai. Nah, itu jadi persoalan agak panjang di alam ini dan merusak lingkungan. Karena itu maka metode istiqra' ma'nawi ini adalah metode yang harus kita gunakan secara menyatu, namanya induktif itu dari khusus ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran, Sunnah, pendapat para ulama, baik yang sifatnya bayani, kemudian ilmu pengetahuan yang sifatnya burhani, lalu ditambah dengan keinginan kita untuk tetap berbaik dengan alam, itu semua digabungkan secara integral agar kita mendapatkan suatu pemahaman yang utuh terhadap alam, ya, lingkungan, terhadap bagaimana cara mengelola sampah itu. Kemudian menggunakan analisisnya pertingkatan norma. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang begitu banyak tentang ayat lingkungan, hadis-hadis tentang lingkungan, itu nggak bisa kita pahami kalau tidak menggunakan pertingkatan norma. Ini yang digagas di Tarjih. Jadi ada 3 tingkat. Yang pertama adalah sebagai dasar berpijak. Kalau ibarat rumah atau pohon, maka ada yang namanya asas dasar, itu pondasinya ya. Misalnya rumah pondasi, kalau pohon itu akarnya, ada yang al-usul al-kuliyah, ini sifatnya prinsip-prinsip umum itu batangnya, lalu ada yang bersifat ahkam far'iyah, pedoman praktisnya. Kalau payung itu, payung yang tertingginya itu namanya al-qiyam al-asasiyah, gagangnya itu adalah usul al-kuliyah, lalu bagaimana orang-orang itu bisa menjadi nyaman, itu pedoman praktisnya atau al-ahkam al-far'iyah. Sehingga banyak sekali ayat Al-Quran saya masukkan di sini, tidak akan saya bahas, nanti sampai besok lusa dengan tafsirnya kalau itu. Nggak cukup waktunya. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana nilai ini masuk. Misalnya ini ayat Al-Quran luar biasa ya, Al-Hadid ayat 4. Dicari terjemah sendiri aja nanti, Al-Baqarah ayat 29. Ya, kemudian Al-Baqarah ayat 30. Lalu Al-Isra ayat 70. Ar-Ra'd ayat 11 ya, Al-Maidah ayat 32, Al-A'raf ayat 56, Isra 26, Ar-Rum 41, Baqarah 205, Shad 27, Hud 61. Kemudian yang terakhir satu tutup dengan Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 13. Yang ditutup dengan begitu hebatnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, begitu nikmat yang diberikan Allah, maka alam ini secara prinsip ada 2. Yang pertama, alam ini anugerah Allah, dimulai dari ayat pertama yang disebutkan di atas ini sampai kepada perintah untuk berbuat kebajikan. Dan sampai alam itu terjadi kerusakan. Dikatakan kalau ada rusak itu tidak lain adalah karena ulah manusia. Nah, dari sini inilah intinya itu ada di diagram ini. Saya tidak membahas banyak di sini, tapi di sini mungkin agak panjang. Yang pertama adalah dari ayat ini kita akan menemukan nilai-nilai dasar. Apa nilai dasar dari sekian banyak ayat yang berkaitan dengan lingkungan itu? Yang pertama yang harus kita ambil adalah ada nilai dasar, itu tauhid. Tauhid itu adalah pengakuan terhadap Tuhan, kepada Allah yang satu, yang mengatur semuanya, yang menurunkan, menciptakan alam semesta, mengaturnya, memberikan kebaikan. Bahkan dalam Ar-Ra'd dikatakan lahu mu'aqibat. Di situ ada malaikat-malaikat yang mengaturnya, yang terus mengawasinya ya. Meski demikian, kita manusia itu harus senantiasa merubah pada sesuatu yang terbaik. Di situ Allah mengatakan innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Memang Allah sudah punya aturan yang baku yang terletak dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi itu harus dijalankan oleh manusia. Nah, manusia menjalankan ini, prinsip pertama harus tauhid. Apa tauhid prinsip di sini? Itu merupakan perintah Allah yang sejatinya memang Allah menjadikan kita khalifah. Khalifah itu wakil Allah di muka bumi, ya, dalam rangka untuk mengelola bumi ini, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah itu. Jadi Allah menciptakan bumi ini istakmarakum bihi, agar bisa makmur kita di dalamnya. Yang bisa memakmurkan kemudian menjadi khalifah, wakil Allah di bumi hanya manusia. Karena manusia ini yang diberi akal, ya, diberi pikiran, diberi keinginan, hasrat, kemudian fitrah kebaikan, sehingga dari Allah yang diberikan itulah dia bisa mengelola bumi dengan baik. Maka kalau kita membaca Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali misalnya, disampaikan di situ bagaimana hubungan antara fitrah, kemudian qalb, ya, lalu nafsu, itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Apabila dia memiliki sandaran vertikal kepada Allah yang disebut dengan tauhid. Sehingga kesadaran yang tadi dikatakan Pak Heri, misalnya gimana kita menyadarkan orang itu, harus ada kesadaran rohani ini, ruhiyah. Kesadaran ruhiyah, al-wa'yu, ya, kesadaran ar-ruhi, yang di situ tidak hanya memiliki dimensi horizontal sesama manusia, tapi memiliki dimensi vertikal kepada Allah. Itu yang pertama. Maka nilai dasar ini pokok tauhid ini. Bukan membuang, ya, saya bahasanya tidak pakai membuang, karena tadi kan dalam undang-undangnya dilarang membuang sampah. Yang boleh itu mengelola sampah kan, tapi malah anehnya pemerintah malah memberikan tempat untuk membuang sampah. Itu lucu, Pak. Dilarang membuang sampah malah kasih tempat untuk membuang sampah, kan lucu, ya. Tauhid, ya. Yang kedua keadilan. Jadi Allah itu menyuruh kita, nilai yang kedua ini adalah berbuat adil. Adil terhadap diri sendiri, adil kepada Allah, dan adil kepada alam. Alam harus ditempatkan pada tempat yang seharusnya apa? Dia memberikan keramahan kepada kita kalau kita ramah kepada alam itu. Bagaimana alam itu akan memberikan kebaikan-kebaikan, tidak terjadi banjir, tidak terjadi tadi beberapa bom waktu tadi yang disampaikan itu, kalau kita tidak memperlakukan mereka secara adil. Jadi adil ini adalah lawan dari dolim. Al-adlu diddulmi, kan gitu. Ya. Jadi ketika seseorang itu adil, itu selalu dikatakan istilah adil itu bukan sama, rata, tetapi adil itu adalah wada'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang yang dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, nilai kedua ini luar biasa ini. Setelah tauhid itu adil. Nilai yang dasar yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah inti dari ajaran Islam. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, ya, dia kemudian tanya apa itu Islam, apa itu iman, yang terakhir apa itu ihsan. Karena Islam itu kelihatan, iman di dalam, tetapi ihsan lebih dalam lagi. Karena itu maka Nabi lalu mengatakan antak budallah ka'annaka taroh, fa'ilam takun taroh fa'innahu yarah. Jadi ihsan itu adalah sebuah gelora semangat yang ada dalam diri seseorang, lahir karena keimanan dan Islamnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan timbul ihsan. Seringkali kita maknai ihsan itu kemudian adalah berbuat yang terbaik semaksimal mungkin. Maka tiga nilai ini harus masuk pada seorang muslim kalau ingin dia bisa memberikan makna yang terbaik kepada alam termasuk sampah. Maka seorang muslim seharusnya dia tidak akan membuang sampah.
adanya cuma mengelola sampah. Lah nanti akan masuk itu kepada pedoman praktisnya ya. Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Heri, tetapi lebih kepada sifatnya lebih tegas ketika kita urutkan ini. Dari nilai dasar itu, maka akan lahir prinsip umum. Dari tauhid akan melahirkan amanah. Orang yang memiliki tauhid kepada Allah baik, dia akan amanah. Amanah itu bertanggung jawab. Maka di dalam prinsip umum, ya, seorang mukmin dikatakan mukmin itu karena dia amanah. Ketika dia amanah, maka dia mukmin. Dari itu satu akar kata ya. Lalu yang kedua adalah suatu yang agar tidak dolim, dia itu bernilai baik, ya. Baik itu dalam arti yang kalau adil dalam arti hadis itu kan warok, orang-orang yang taat kepada Allah dan memberikan kebaikan pada sesama. Itu namanya adalatur ruah itu ya. Dobit dan lain-lain. Nah, orang yang adil itu dia melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga hidupnya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana dia memberikan kebaikan kepada sesamanya. Bukan hanya soleh, tetapi muslih. Kalau soleh itu mungkin bisa soleh untuk dirinya saja, tapi kalau muslih itu dia berbuat mengajak kebaikan, kesolehan kepada orang lain. Nah ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu ihsan ini berbuah kepada maslahah. Sehingga dia akan memberikan kemaslahatan kepada sesamanya. Nah dari prinsip umum inilah, Bapak sekalian, lahir pedoman praktis. Orang yang secara nilai dasar itu nilai tauhidnya baik, dia adil, dia itu seorang muhsin, berbuat ihsan, lalu secara umum dalam prinsip yang diambil itu amanah, lalu beramar ma'ruf nahi mungkar, lalu maslahah, maka dia akan senantiasa ingin melestarikan lingkungan. Ya, dia berinvestasi, ya, investasi. Kemudian investasi di sini bukan investasi dari negara lain. Dalam kasus yang terakhir bukan itu. Maksudnya dia memiliki giroh, motivasi yang terinspirasi dari nilai dasar dan prinsip-prinsip umum tadi itu untuk senantiasa berinvestasi jangka pendek dan panjang. Maka apa yang dikatakan Pak Heri tadi malah saya punya pikiran, kalau kita mulai dari negara itu kayaknya ya agak panjang itu. Partai umat harus menang dulu. Amin, amin. Terus kemudian dia akan membuat pemerintahan. Lalu pemerintah itu disitulah akan ada zona-zona pengelolaan sampah yang dikatakan oleh Pak Heri tadi. Nah saya mulainya nggak dari situ kejauhan. Kita itu Jogja ini kan percontohan orang Muhammadiyah PP di sini. Kenapa malah sampah menjadi persoalan kok malah di Yogyakarta? Itu kan sebuah lelucon ya. Kita punya konsep sebagus itu. Yuk kita mulai dari kota Jogja. Seperti apa modelnya kan begitu ya. Kalau kota Jogja sudah bagus, padahal sampahnya menumpuk, padahal mahasiswanya begitu banyak, ya, padahal wisatanya juga banyak, bisa menangani, wah itu tinggal kita terapkan keluar itu mudah. Jadi kata kuncinya itu adalah pelestarian lingkungan, investasi, pengembangan masyarakatnya, penanaman kesadaran, pengelolaan sampah. Bukan membuang sampah. Saya bayangkan gini misalnya Pak, satu ranting itu misalnya saya rantingin aja lah. Saya ini kan tinggal di pinggirnya Mas Ananto ini. Tepatnya di tetangganya Pak Gatot kalau saya ini. Saya satu kampung Pak Gatot. Nah itu ranting Taman Tirto Utara itu kurang lebih kasihan ya. Kurang lebih misalnya berapa persegi, berapa sih jiwanya itu Taman Tirto itu. Kira-kira membutuhkan berapa tempat sih untuk olah sampah. Oke, yang sampah tadi yang anorganik bisa dijual. Kita pilah-pilah ya. Semuanya ada kesadaran itu. Kemudian yang organik itu kan bisa
sebagai tadi ya, dengan macam-macam tadi ya, bisa untuk bisa untuk bukan parfum tadi ya, parfum nggak bisa ya. Untuk apa tadi itu? Ya, untuk cuci-cuci ya, WC. Kemudian juga Ya, bisa untuk misalnya kan ketika sudah menjadi kompos kan untuk bunga-bunga, untuk betul. tanaman dan lain-lain ya. Nah itu kalau dikelola misalnya satu ranting itu misalnya kan kita punya luar biasa sekarang ini, bukan luar biasa, banyak tanah-tanah wakaf yang tidak terkelola. Contohnya kita punya juga di pinggirnya Pak Haidar itu, utaranya Renting itu milik Muhammadiyah itu, dan itu luas. Pusatkan di situ, ya, misalnya dikelola, nanti terus dijual. Sebagian Ranting membeli untuk membersihkan WC dan macam-macam, sebagian yang untuk bunga, wah luar biasa lah, ya. Itu kan jadi nggak dibuang, sebagian nanti dimasukkan untuk bank sampah, bisa dijual, sebagian masuk pengelolaan. Itu dicontohkan satu atau beberapa zona dulu. Apalagi kalau kota Jogja semua Ranting itu mencoba menggunakan tanah-tanah milik yang tidak terpakai. Saya lihat itu, saya minta kemarin Pak Gita ada nggak data-data base ya, database dari wakaf-wakaf Muhammadiyah? Oh banyak ternyata. Bahkan tiap cabang itu ada tanah wakaf yang tidak termanfaatkan misalnya. Wah, itu bisa digunakan. Cuman investasi ini, kita kasih investasi ini. Jadi ada pelestarian lingkungan, ada investasi, pengembangan masyarakatnya, penanaman kesadarannya, lalu pengelolaan sampahnya. Ini yang namanya pedoman praktisnya, Pak. Yang tadi secara ini sudah ada Pak Heri itu. Nah, ini ada perilaku penegakkan kebajikan pada alam, perilaku menghalangi kerusakan pada alam. Dan pokoknya di sini. Masih ada waktu berapa menit lagi, Bu? Sebetulnya udah habis, silakan ditambah sedikit Pak. Monggo Dikit ya. dilanjutkan Cuman ini dikit. aja. Ini hanya gambar waktu kita hanya sebentar. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak berinvestasi untuk kebaikan. Hanya itu aja. Yang terakhir ini adalah sesuatu kebaikan itu perlu kekuatan. Hanya itu aja, Bu. Jadi karakter atas itu kuat atau unggul, karakter bawah itu lemah. Karakter yang samping kanan itu karakter baik, karakter yang samping kiri itu buruk. Nah, saya akan sedikit gambarkan kalau karakter baik itu nggak akan bisa memberikan produktivitas yang bagus. Kalau karakter baik itu ketemu dengan lemah, ya dia baik tapi tidak produktif berbuat kebaikan. Karena kebaikan dia tidak ditunjang oleh kekuatan, hanya kelemahan. Tapi yang ujung kiri atas itu, karakter yang kuat ketemu dengan buruk, maka dia akan produktif berbuat keburukan atau kejahatan. Nah, kalau yang kiri bawah itu sudah buruk, lemah, nggak apa-apa. Dia buruk tapi kan lemah, minimal tidak produktif berbuat keburukan. Nah, kita umat Islam itu disuruh ketemu antara kuat, unggul, dan karakter baik. Sehingga kita orang ini, Muslim ini, produktif berbuat kebaikan. Hanya itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini penguatan dari kita sebagai hamba Allah gitu ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mempunyai dasar-dasar yang kuat di dalam kehidupan kita, yaitu tauhid, bagaimana kita itu manusia diberi Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin bumi ini ya Pak ya, bukan malaikat ya, itu ada ayatnya itu. Sehingga kita punya tanggung jawab besar untuk supaya bumi kita ini bisa kita pelihara dengan baik gitu ya. Yang kedua itu keadilan, bagaimana kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita selalu mengedepankan perbuatan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Artinya kejelekan-kejelekan yang tadi membuang sampah sembarang, artinya kita tidak peduli kepada lingkungan. Itu merupakan tugas amal ma'ruf nahi mungkar kita. Yang ketiga adalah insan maslahah. Artinya bahwa kita sebagai manusia itu
selalu niatkan untuk maslahah. Artinya nanti menjadi palah ya Pak ya, Pak Gopar. Menjadi palah, menjadi pahala buat kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita dunia akhirat. Luar biasa ini perpaduan antara Bapak Heri Setiawan dengan Pak Gopar Ismail. Insya Allah Jogja akan jauh lebih baik gitu ya Pak. Baik Bapak Ibu semua, sedikit tadi tracing dari saya. Mudah-mudahan kita sudah cukup pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya di forum ini. Kami silahkan raise hand, kami lebih dahulukan kepada yang raise hand, nanti kalau tidak ada baru saya bacakan yang di chat. Monggo, silakan. Oh Pak Dwi Kuswantoro sudah raise hand. Monggo Pak Dwi, kami persilahkan. Ya, matur nuwun Bu Erna pun. Saya nggak tahu suara saya cukup bagus. Cukup baik Pak. Oke, alhamdulillah. Menarik sekali yang disampaikan Pak Heri ataupun Ustadz Gofar ini luar biasa. Saya kira meyakinkan kita apa yang akan coba kita inisiasi ya. Insya Allah nanti kita akan menggerakkan Jogja melalui gerakan Jogja Obah. Itu isunya memang salah satu yang jadi fokus kita adalah tentang lingkungan, terutama dua hal Bapak Ibu, yaitu tentang air dan tentang sampah. Saya kira dari paparan tadi, waduh, susah saya mau berkomentar, tapi begini, mungkin kita ingin memfollow up ya. Nanti Insya Allah nanti kita akan ngobrol offline, mungkin akan lebih panjang gitu ya dengan Pak Ustadz ini Insya Allah. Tapi catatan saya begini Ustadz, mungkin Ustadz Gofar atau Pak Heri juga boleh ya. Kalau saya baca, ini kan persoalan sederhana ini tentang air nih. Tadi saya sampaikan di awal. Per sekali kita menggunakan wudhu itu 4,22 liter. Kalau kita kalikan 5, maka sekitar 22 sekian liter. Jadi ada kritikan, saya pernah ada satu tulisan itu, umat Islam ini dalam tanda kutip air itu boros gitu. Boros, kan bayangin 22 liter Pak. 22 liter itu kalau dikonversi pakai logika air tanah kali berapa Pak? Kalau kira-kira kan gitu ya. Biarpun ya tentu hukum alam itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, tetapi bayangkan untuk menciptakan air dengan 22 sekian liter per hari loh Pak. Berarti kalau satu orang kita 1 bulan ini belum mandi nih, baru wudhu nih Pak. Baru wudhu aja nih. Berarti akan kita mungkin sangat boros ya kita sebagai muslim ini menggunakan air gitu. Nah, dalam konteks tadi maslahah itu kan catatan juga gitu ya, bagaimana kita di bumi ini kan harus memberikan kemanfaatan, kemaslahatan gitu. Nah, di sisi yang lain kita ada problematik, tapi ini kan tidak bisa dihilangkan ya, karena ini wudhu ini kan kewajiban. Tapi dalam konteks yang lain, nah ini kan menjadi masalah kalau kemudian, apalagi kita bicara kota Jogja, ya, dua isu yang hari ini sangat luar biasa menjadi masalah pokok, air dan sampah. Gitu kan, karena pembangunan, kemudian air dalam kita semakin menipis karena memang pembangunan hotel, restoran yang sangat-sangat besar, ya ini menjadi masalah. Dulu kami Pak, kantung saya di Nitian, satu sumur kami itu selalu penuh. Bahkan kalau hujan itu pernah bludak gitu, benar-benar bludak karena memang saking banyak air. Tapi sampai saya di usia mungkin ya 15 tahun terakhir itu sudah nggak ada pernah lagi. Bahkan sekarang itu harus dicontek Pak untuk bisa mendapatkan air yang stabil itu. Dulu sedangkan tanpa disontek orang kampung itu barang sering pakai sumur kami di rumah itu karena memang sangat bagus airnya dan sebenarnya nggak dalam-dalam amat tapi selalu kontinu airnya gitu. Nah, hari ini harus kita sontek ya istilahnya ditambahi peralon lagi, disedot lagi sampai ke titik yang lebih dalam. Artinya ini contoh sederhana ya yang kita ya mungkin 20 tahun terakhir ini Jogja ini sudah sangat serius terhadap air. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan dan insya Allah kami Partai Umat karena akan menggerakkan di isu lingkungan tentang ini insya Allah akan jadi concern kita. Ya moga-moga kalau Allah mengizinkan insya Allah kita bisa mendapatkan posisi strategi secara politik, insya Allah akan kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam dua isu pokok ini ya tentang lingkungan air dan sampah ini insya Allah. Dan kita insya Allah akan menggerakkan itu, maka kita akan
ketemu lah insya Allah Pak Heri ya, Pak Ustadz Gofar. Nanti mungkin kita repoti lagi untuk forum-forum yang offline yang lebih bisa Offline. menggerakkan ya, lebih bisa menggerakkan jamaah, bukan hanya sekedar ini kan masih tataran diskusi, tapi kita mungkin bisa melalui diskusi yang lebih aplikatif. Terima kasih Bu Arnabun, matur nuwun Bu. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Pak Heri ini mungkin masukannya ya, terima atau kasih. Pak Gofar, Ya, monggo kami saya persilakan. tanggapi Bu Arnabun, kelinci Bu artinya Arnabun. Pak. Ya Bu. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi pada prinsipnya air yang bisa diminum di bumi itu sedikit sekali Pak. Cuman 2,7%. Selebihnya 9,7 itu adalah air laut yang tidak bisa diminum Pak Dwi. Jadi makanya kita harus bijak menggunakan air. Kebetulan di kami di Majelis Lingkungan Hidup itu juga punya program yang kaitannya dengan air. Namanya pemanenan air hujan, Pak Dwi. Jadi kalau kita bicara filosofi air hujan, ya kalau pada kondisi kekeringan, orang itu pasti berdoa untuk meminta hujan. Kemudian setelah hujan turun, pada orang itu pada menyia-nyiakan, tidak digunakan sepenuhnya. Nah, kemudian kami sudah beberapa periode kemarin kita sudah juga menggunakan program namanya memanen air hujan. Jadi air hujan ini kita gunakan sebagai potensi air bersih di satu sisi. Di sisi lain itu nanti ke depan juga bisa sebagai air kesehatan alkali. Karena kalau dengan elektrolisa air hujan itu pH-nya 8. pH-nya di bawah semua, Pak. Jadi nilainya rendah semua. Jadi bagus sekali air hujan itu bersih sekali. Itu saya punya data kaitannya air hujan. Jadi dengan kondisi ke depan ini karena ada musim kering yang cukup panjang, ini makanya kita harus bijak dengan memanfaatkan air, ya terutama pada air wudhu itu dimanfaatkan betul. Kemudian kalau bisa seperti yang sudah video disampaikan ke Pak Dwi itu sudah bagus. Dengan air wudhu bisa untuk kolam ikan. Setiap kegiatan misalnya ada sisa air, sebaiknya jangan dibuang, Bu Arnabun. Jadi sisa air yang ada di botol itu kita tampung di tempat ada, misalnya kita bawa untuk tempat minum itu Bu, yang agak besar. Kita tampung, kemudian nanti kita bisa gunakan untuk nyiram, jangan dibuang. Kalau yang kita lihat saat ini, kalau ada minuman botol itu sisa airnya pasti habis dibuang ya Bu. Tapi sekarang kita mulai sisa air itu ditampung lagi di tempat yang agak besar, kemudian nanti kita gunakan untuk menyiram. Itu adalah upaya bijak menggunakan air. Karena ke depan musim kering ini cukup panjang. Ya, nanti diperkirakan Oktober itu belum hujan, Bu. Kita juga punya program namanya tadi Eko Masjid. Itu salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan air. Jadi bijak menggunakan air, kemudian bijak menggunakan energi. Kalau kita lihat di Jepang itu, Bu, di Jepang itu air hemat sekali karena orang Jepang itu jarang mandi, Bu. Jadi hemat. Beda kalau kita. Manusia itu kalau sekali mandi itu kalau tidak salah ya sekali mandi itu sekitar 14 liter, Bu. Banyak ya, Pak. Saya hanya baca dulu itu orang Indonesia kalau mandi itu menghabiskan 14 liter sekali mandi. Kalau dikalikan 270 juta kali 3. Kali 3, Bu. 14 kali 3 42 ya, Bu. 42 liter kali 270 juta. Sudah berapa?
Berapa kubik gitu ya Pak? Nah, itu upaya-upaya bagaimana kita cara menggunakan air dengan bijak. Jadi kita sekarang di Majelis Lingkungan Hidup, kalau ada sisa air mineral itu kita tidak buang, kita ambil tempat kemudian kita masukkan kemudian dipakai untuk menyiram. Itu salah satu upaya untuk penggunaan air secara bijak. Kemudian yang di tempat wudhu itu kalau bisa krannya jangan kran besar, Bu. Sekarang sudah pakai kran yang ada filter. Itu salah satu upaya mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ke depan kita bisa kerjasama Pak Dwi Ya, untuk lingkungan lebih bagus Pak Dwi. untuk Terutama membimbing air. Memang caleg-caleg air juga itu Pak. adalah iya. Apalagi ini calegnya di Partai Umat kan banyak Bu. Nanti bisa memelopori Insya Allah. Ya, gerakan lingkungan ini Bu. Nanti bisa menjadi contoh masyarakat lebih simpati. Terima kasih. Saya kira begitu Pak Dwi siap. dan Insyaallah. terima kasih. Terima Pak kasih Pak Gopal, Heri. ada terima kasih Pak Heri. Pak Gopal mau menanggapi statementnya Pak Dwi? Ya, saya sedikit aja gini, Bu. Quran jelas di dalam surat Al-Anbiya akan mengatakan wa minal ma'i kullu syai'in hayyin, dari air semua itu hidup. Sehingga kalau nggak ada air nggak hidup kan begitu. Karena itu karena semua itu dari air, maka air itu safe water ya. Lah, safe water itu seperti apa? Sebenarnya air yang hilang itu. Saya pernah membaca jurnal, saya cari nggak nemukan tadi dari luar itu tentang air itu. Tapi tolong dikoreksi Pak Heri nanti kalau salah. Jadi sebenarnya air itu menghilang itu bukan karena kita gunakan mandi atau wudhu. Itu balik ke tanah lagi soalnya. Hilangnya itu ketika memang itu kita alirkan ke sungai dan sungai itu mengalir ke laut. Ya. Nah, berarti tatanan kita misalnya kenapa sih air itu hujan itu nggak tertampung dan habis? Itu karena memang penghijauan kita, apalagi di kota itu, tidak bisa menampung air. Selama ini kalau air itu ada, hujan itu masuk, ya, turun, kemudian ada penghijauan yang cukup, karena disitulah air akan ada, maka insya Allah nggak kehabisan. Ya. Ketika air itu masuk ke dalam tanah, sebenarnya dia itu akan tersimpan dalam tanah. Maka resapan-resapan itu cukup bagus untuk menyimpan air. Cuman memang saya masih ragu misalnya ketika itu air mandi, ya kalau air yang bersih wudhu kan nggak masalah. Air mandi, terus kemudian di situ kan mengurai, nanti dekat dengan sumur itu kan ada masalah misalnya. Nah, air itu tetap di dalam tanah itu sebenarnya kalau tidak mengalir ke sungai. Nah, sekarang mandi dan lain-lain itu kalau dialirkan ke got lalu langsung nanti kedepannya ke sungai misalnya, memang akhirnya habis air itu, Pak. Itu satu catatan saya. Nah, mohon dikoreksi ini Pak Heri juga, saya nemukan ada pembahasan itu di dalam jurnal. Yang kedua, itu tentang gerakan. Jadi kalau memang kita mau bagaimana penggunaan air wudhu itu bisa digunakan yang lain, tidak masuk ke tanah misalnya, apalagi masuk ke sungai, memang harus ada model prototipe. Kita membuat sebuah model tempat wudhu, ya. Dan itu masjid-masjid kita dimulai dari Muhammadiyah. Misalnya kalau kita merubah itu kan investasi yang cukup banyak misalnya. Paling nggak masjid baru dibangun itu sudah harus mengikuti tata lingkungan dari MLH sehingga air wudhunya itu tertampung misalnya. Beberapa masjid sudah ada itu. Misalnya itu ya harus ada gerakan. Termasuk juga rumah kita membuat semacam apa ya? Misalnya kalau di dalam
kan ada instruksi rumah-rumah warga Muhammadiyah atau umat Islam secara umum, atau yang membuat perumahan-perumahan, bagaimana agar air itu bisa tetap bagus tertampung, bagaimana membuat model ininya, pembuangannya misalnya, mana yang dibuang ke sungai, mana yang masuk ke tanah, dan seperti apa. Kita harus punya semacam prototipe atau model, ya, hasil penelitian. Nah, kalau itu ada, itu kan minimal mengurangi dari yang baru-baru ini. Kalau yang lama mungkin perlu waktu dan perlu ini ya, perlu effort. Udah jadi merubah lagi ya investasi banyak Pak misalnya. Kalau bisa ya nggak apa-apa ya. Tapi yang baru kan bisa. Nah, misalnya membuat perumahan itu yang milik kita atau orang-orang kita bisa kita beri wawasan itu. Makasih itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Gopar dan Pak Heri yang sudah menanggapi statement dari Pak Dwi. Monggo, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Bu Ana Permatasari ini teman saya cukup aktif beliau. Monggo Bu Ana, Pak Sangaji tadi, monggo Bapak Ibu semua kalau mau bertanya kami persilakan. Ini saya sedikit membacakan dari chatting, tapi bukan pertanyaan ya. Di perkotaan saat ini dari Bapak Muhari, di perkotaan saat ini krisis air minum, polusi pabrik, industri home, ancaman bakteri E. coli, ini sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat Jogja. Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh pabrik Aqua dengan mengkomersialisasikan air minum seperti zaman Nabi dulu, menjadikan sumur sebagai sumber keuntungan yang berlimpah. Sudah saatnya Partai Umat mencari solusi dalam mengelola air minum. Cukup baik masukannya, terima kasih. Monggo, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, masih ada yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kami mohon closing statement-nya Bapak Heri dan Bapak Gopar, kami persilahkan. Nanti segera kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Monggo Pak Heri, closing statement-nya. Matur nuwun Bu. Ya. Jadi closing statement dari saya simpel saja Bu. Sekecil apapun kontribusi kita terhadap lingkungan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu aja Bu. Terima kasih Bapak. Pak Gopar, monggo Pak Gopar, statement-nya, closing Saya statement-nya. mengutip hadis Nabi, ma min muslimin yagrusu gorsan au yazra'u zar'an summa ya'kuluhu tayrun au insanun au dabatun illa lahu bihi sodakotun. Tidak ada satupun seorang muslim yang dia itu menanam satu tanaman atau dia melakukan satu kebaikan, kemudian kebaikan atau tanaman tadi itu dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh binatang-binatang lain, tidak lain itu adalah sedekah. Jadi apapun yang kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri, untuk kemanfaatan orang lain, itu tidak lain adalah sedekah. Terima kasih. Matur nuwun Pak Gopar. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semua sudah pada menyimak, tidak perlu saya simpulkan. Yang jelas bagaimana kita sebagai hamba Allah di dalam berkehidupan di dunia ini, kita bisa lebih bijak, lebih bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, yang kita tahu bahwa selama ini meledaknya banyaknya masyarakat Jogja, berkembangannya meledaknya penduduk, itu tidak diiringi dengan perkembangan kemampuan di dalam mengelola sampah. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi kita ini sedikit banyak kita diberi pengetahuan, mudah-mudahan kami bisa diberi pelatihan, Pak Heri dilibatkan, partai-partai umat bisa menjadi ikon kami di dalam menyampaikan ke masyarakat. Gitu.
Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah jam 21.30 dan sudah tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan sekali kepada narasumber kita Bapak Heri Setiawan dan Bapak Gofar Ismail yang sudah memberikan dan memaparkan pengetahuannya kepada kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak semua. Terima kasih kami mengucapkan sebagai panitia dari Partai Umat Wilayah, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang setia di dalam Karom kita. Kita sudah mencapai Karom 22. Selalu kita menimba ilmu, pengetahuan kepada pakar-pakarnya. Mudah-mudahan ini terus berjalan sampai Partai Umat betul-betul bisa mencapai 4%. Pak Heri, Pak Gofar, mohon doanya untuk presiden threshold kita itu menjadi target dari Partai Umat kita, mudah-mudahan. Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Dwi selaku Ketua DPW Partai Umat, dan juga Pak Dahlan sebagai pembimbing tadarus kita. Akhir kata, lebih dan kurang, pasta bikul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Terima nyun kasih Bu derek Anafu. Ya, materinya terima buat kasih, Pak Pak. Heri ya. Pak Oh ya, Gofar ya nanti nanti Ya, saya. dalam Pak WA. Gofar. Ya Pak, Biar nanti di-share saya. ke teman-teman. Oke, nanti saya. Insya Allah nanti kita akan kopi darat saja Pak. Kita diskusi yang lebih. Insya Allah Tujuh, kita bagus. akan upayakan ada gerakan lah untuk ini. Nanti ya. di anu Pak Dwi di kebun dakwah. Kombinasi ke nafsum kita bagus sekali gitu. Oh boleh, siap-siap. Kebun Kebun dakwah dakwah nanti kan banyak dekat rumah teman-teman saya Pak Pak. Saya Dwi. di Nitian kok. Saya masih ketua ranting Muhammadiyah Nitian. Oh Dekat ya, rumah. nanti di kebun dakwah aja Nitian kebetulan. Matur nuwun Pak Gofar, matur nuwun nanti kita Nih,